close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. Latar belakang perlawanan. 1. Aceh adalah negara merdeka dan kedaulatannya masih diakui penuh oleh negara-negara barat. 2. Aceh menolak mengakui kedaulatan Hindia Belanda atas Kesultanan Aceh. 3. Berdasarkan Traktat Sumatera 2 November 1871, pihak Belanda oleh Inggris diberi kebebasan memperluas daerah kekuasaan di Aceh. 4. Semakin pentingnya posisi Aceh dengan dibukanya terusan Suez pada tahun 1869. Tokoh-tokoh di balik perlawanan. Yang pertama, Tunku Umar. Tunku Umar lahir di Meulaboh pada 1854 dan beliau meninggal di Meulaboh pada 11 Februari 1899. Tunku Umar merupakan pahlawan asal Aceh yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan terkenal akan strategi perang gerilyanya. Tokoh yang kedua, Jut Nyak-dien. Jut Nyak-dien lahir di Lampadang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848 dan beliau meninggal di Sumedang, Jawa Barat pada 6 November 1908. Jut Nyak-dien merupakan pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Sekitar tahun 1875, Tunku Umar melakukan gerakan dengan mendekati Belanda dan hubungannya dengan orang Belanda semakin kuat. Pada tanggal 30 September 1893, Tunku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Tunku Umar gelar Tunku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Tunku Umar merahasiakan rencana untuk menipu orang Belanda, meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Jut Nyak-dien berusaha menasihatinya untuk kembali melawan Belanda, namun Tunku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Tunku Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Tunku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Februari 1899, Jenderal Van Holtz mendapat laporan dari mata-matanya mengenai kedatangan Tunku Umar di Meulaboh dan segera menetapkan pasukan yang cukup kuat di perbatasan Meulaboh. Malam menjelang 11 Februari 1899, Tunku Umar bersama pasukannya tiba di pinggiran kota Meulaboh. Pasukan Aceh terkejut ketika pasukan Van Holtz mencegat. Posisi pasukan Tunku Umar tidak menguntungkan dan tidak mungkin mundur. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan pasukannya adalah bertempur. Dalam pertempuran itu, Tunku Umar gugur terkena peluru musuh yang menembus dadanya. Sepeninggal suaminya yang kedua, Jut Nyak-dien memimpin garda paling depan perlawanan rakyat Aceh. Dengan tekad dan kekuatan yang tersisa, ia terus merepotkan Belanda. Namun perjuangan melawan penjajah yang lebih unggul dari segi kekuatan ternyata semakin berat. Satu persatu Panglima Aceh tewas dalam peperangan. Jut Nyak-dien terpaksa menerapkan strategi gerilya, keluar masuk hutan untuk menerecoki Belanda. Kesehatan Jut Nyak-dien memburuk, kondisinya semakin lemah. Bahkan penglihatannya pun mulai rabun. Tidak banyak yang bisa dilakukan di pedalaman hutan Aceh untuk membantu Jut Nyak-dien. Panglaut pun menawarkan supaya Jut Nyak-dien mau bekerja sama dengan Belanda akan mendapatkan perawatan yang lebih baik. Awal November 1905, markas Jut Nyak-dien diserbu. Korban pun berjatuhan dalam bentrokan tak seimbang yang berlangsung di bulan puasa itu. Kondisi tubuhnya yang sangat lemah tidak memungkinkan untuk pergi, apalagi melawan. Jut Nyak-dien yang sadar adanya pengkhianatan di antara orang-orangnya, dan Jut Nyak-dien sadar bahwa inilah akhir perjuangannya. Jut Nyak-dien kemudian dibawa ke Banda Aceh. Belanda pun memenuhi kesepakatan yang dijalin dengan Panglaut. Jut Nyak-dien dirawat dengan intensif hingga kondisinya mulai membaik. Namun Belanda masih saja khawatir
apabila Cut Nyak Dien kembali melawan. Apalagi di berbagai tempat di pedalaman masih banyak orang-orang lokal yang siap mengobarkan peperangan lagi. Maka diputuskan bahwa Cut Nyak Dien harus diasingkan ke luar Aceh. Sumedang, Jawa Barat menjadi lokasi pilihannya. Hari-hari terakhir Sang Sri Kandi pun dihabiskan di tanah Sunda hingga ajal akhirnya menjemput Cut Nyak Dien pada 6 November 1908, tepatnya pada usia 60 tahun. Nilai-nilai perjuangan dari para tokoh perlawanan. 1. Berjuang membela rakyat dan agama. 2. Pantang menyerah. 3. Kecerdikan. 4. Keteguhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.